Selamat siang. Proses coaching yang sudah saya lakukan pada minggu ini ada 2 kasus. Kasus yang pertama, siswa yang melalaikan tugasnya sebagai petugas upacara. Dalam hal ini, coach-nya saya, Yance Rosita, coaching-nya Ibu Siti Wartinah. Kemudian kasus yang kedua, yaitu coach-nya saya, coaching-nya 2 siswa, yaitu Depa dan Rizky Saldo. Masalah yang kami selesaikan, yang mereka hadapi, yaitu 2 siswa tersebut, si Depa dan Rizky, datang terlambat pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan kami melaksanakan pertemuan ini, kami bersama komunitas kami berkolaborasi untuk menemukan solusi yang tepat. Selamat menyaksikan, selamat siang. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Kak, mohon maaf ya Kak ya ganggu waktunya sebentar. Jadi ada yang perlu saya mau ajak Kakak ngobrol-ngobrol lah sedikit, mau saling sharing gitu loh Kak. Oh iya boleh Mbak, boleh Mbak. Silakan lah diceritakan masalahnya apa. Gini Kak, jadi ada beberapa masalah nih Kak. Jadi siapa tahu nanti Kakak bisa berbagi apa sih solusinya nanti Kak. Jadi gini, anak-anak kadang-kadang pada saat upacara kalau udah dipilih yang petugasnya pada saat latihan sih ternyata pada saat hariannya ada yang melalaikan tugasnya gitu loh Kak. Jadi mereka nggak berangkat sekolah pada hari Senin langsung jadi tugas pada saat itu udah dipilih tapi tidak ada. Akhirnya saya kadang-kadang asal guru lain itu kadang-kadang asal ambil aja siswa yang ada di lapangan, asal copot gitu Kak. Ya, jadi ceritanya anak sudah ditugaskan. Iya, ditugaskan tapi melalaikan. Melalaikan tugas. Mereka itu latihan pada saat latihan gitu ya. Iya, pada saat hari hanya mereka sering melarikan diri gitu. Ya. Jadi Nanti mereka itu punya keterampilan kan bisa melaksanakan tugas ya. Jadi tujuan kita dua ketemu ini kan cari solusi gimana masalahnya anak-anak. Karena kasihan juga Mbak Tina, kakak lihat dah melatih mereka beberapa hari, lalu tiba-tiba saat hari hanya dia datang kan. Ya jadi tujuannya kita hari ini cari solusi lah untuk mereka kan. Kemudian ya yang jadi keberatan Mbak itu seperti apa, bisa diceritakan lah yang jadi keberatan Mbak. Kendalanya ini loh Kak, keberatan Kak ke anaknya ya. Ke anaknya itu gini kan, tujuan dari upacara itu mendisiplinkan mereka. Pada satu upacara itu anak didisiplinkan, kemudian latihan itu kan untuk meminimalisir kesalahan pada saat hari hanya. Mereka ikut latihan, tapi ternyata pada harinya mereka tidak ikut tugas, melalaikan tugasnya sebagai petugas. Jadi kendalanya keberatannya ke anak tuh kadang-kadang untuk apa ya, tak rasa tanggung jawab mereka tuh tidak ada jadinya. Ya, jadi kita mau melatih mereka agar mereka disiplin, kemudian mereka tanggung jawab, itu kan yang mereka tanggung jawab. Kalau mereka itu apa ya, ditugaskan untuk jadi petugas upacara gitu kan, akhirnya ya maksudnya bagaimana sih cara anak bisa mau gitu loh, atau mungkin mereka tuh tidak percaya diri atau mentalnya memang belum kuat atau itulah Kak. Jadi solusinya sederhana gitu. Ya, jadi yang penting di sini nih, yang kita cari di sini kan solusinya ya Mbak ya. Jadi menurut kita yang paling penting kan cari solusi sama-sama. Iya. Ya, kemudian masalah tadi kan Mbak Dina sampaikan bahwa mereka ini lalai mengerjakan tugas. Sebenarnya dia pasti latihan berkali-kali kan. Tapi saat upacara masalahnya dia nih jadi
saat upacara dia tidak tidak melaksanakan tugasnya. Jadi kira-kira apa hambatannya ya? Hambatannya ya hambatannya ada lah hambatannya gitu. Andi yang sering membantu kan yang merasa enggak nyaman aja. Kadang-kadang pada saat latihan kita udah tahu oh nanti hari hanya pasti anak-anak ini loh yang akan bertanggung jawab, tapi kenyataan pada saat upacara tiba-tiba ada beberapa anak yang tidak melaksanakan tugasnya, itu kita asal ambil anak yang ini, dan mereka pada saat itu tidak siap. Anak-anak yang diambil dari barisan untuk mengikuti upacara menjadi petugas tadi. Nah ini kan lalu upacara yang harusnya memang berjalan dengan lancar, kadang-kadang ada kesalahan kejanggalan yang terjadi. Ya tidak nyamanan kami, ya anak-anak saya tidak menghargai gitu loh Kak, tidak menghargai kan, tidak bertanggung jawab lah dengan tugasnya gitu kan. Jadi intinya yang penting dari masalah ini bahkan ngerasa tidak nyaman dan melatih mereka, kemudian akhirnya harus ambil anak yang belum pernah latihan, karena ambil mereka belum latihan. Ambil pun kayaknya pemaksaan ke anak, jadi bukan pemaksaan karena mereka memang belum siap juga sih kok tiba-tiba asal comot gitu kan dari barisan untuk jadi petugas. Kemudian ya kadang-kadang bangga juga sih sama mereka, bisa kan, langsung bisa. Ya seperti Senin kemarin pun Mbak ambil mereka kan, kasihan mereka Pak. Ambil mereka walaupun kesalahannya sedikit ya, tapi luar biasa ya. Dia udah walaupun tidak latihan tapi bisa kan. Cuma yang jadi masalah kita dua mau cari solusi. Anak yang yang mereka udah ditugaskan tiba-tiba lalai. Ya. Kemudian sekarang kira-kira apa solusi dari Mbak Tina? Ada solusinya? Ya jangan keluar. Udah beberapa kali ini kan, ada 2 kali ya, karena kita corona tadi kan, jadi baru mulai, dan 3 kali lah upacara di sini. Dan selama 3 kali itu anak-anak yang memang kejadiannya sama. Alhamdulillah. Harus ada pendekatan lagi, pendekatan dalam arti memang kasih penguatan kepada mereka, kasih memang penjelasan bahwa memang tujuan dari upacara ini untuk mendisiplinkan mereka, dan mereka nanti bisa punya pengalaman misalnya, oh saya pernah loh jadi petugas upacara. Itu harus ada pendekatan lagi, memang ada ini, langsung ngomong sendiri aja, pendekatan pendekatan langsung ke anaknya aja. Ya berarti penguatan kepada mereka kalau pada saat mereka dipilih. Ya sudah bagus solusinya Mbak. Jadi luar biasa Mbak Tina berjuang untuk anak-anak kan. Jadi salah satu solusi Mbak katakan memberi pendekatan dengan mereka, kasih penguatan kepada anak-anak yang sudah ditugaskan, tapi ya bukan berarti dalam bentuk hukuman kan? Enggak dihukum lah ya. Semakin dihukum nanti mereka malah nggak mau kan? Ya. Biasanya kalau dihukumkan ya nanti lalu makin minder kan, takut minder lah ya. Nah, bagus Mbak, bagus, luar biasa, mantap Mbak Tina. Kemudian itu salah satu solusi yang efektif Kakak dengar, pendekatan, penguatan ke anak-anak. Kemudian ketika Mbak memberi pendekatan, memberi penguatan positif yang kepada mereka, ada enggak konsekuensinya itu? Konsekuensi positif lah kira-kira. Nah, ketika Mbak dah nyampaikan mereka, ada enggak itu akhirnya konsekuensinya? Konsekuensinya yang positif lah ya, antara saya sama siswa lagi pasti ada Bu, pasti ada lah konsekuensi yang baik kan. Nanti mungkin antara saya kemudian pelatih yang lainnya juga dibantu oleh Pak Rudi itu enak gitu loh, ada kenyamanan pada saat anak itu memang mau menjadi petugas. Jadi konsekuensinya nyaman lah gitu Kak. Merasa nyaman. Ada nyaman lah karena ada solusinya kan, solusinya, anaknya pun nanti akan dicoba lah, semoga bisa. Jadi prioritas yang Mbak lakukan itu tadi apa prioritasnya? Prioritas yang prioritas solusinya
hal utama pada solusi itu? Oh, solusi tadi itu mengadakan pendekatan ke anak, memberikan mereka penguatan lagi nanti kan apa sih pentingnya jadi petugas upacara, apa gunanya mengikuti upacara. Ya, kemudian berarti Mbak menghubungi mereka lah nanti ya? Iya, langsung menghubungi ke petugasnya langsung pribadi. Ya. Ngomong apa ya? Face to face itu maksudnya ya langsung ngomong ini aja langsung ke anaknya. Ya, Sendiri, bersama anaknya. sama anaknya. Ngomong memang kayak ya pendekatan ke anaknya aja, nggak usah di depan orang ramai, nanti diajak ya kayak kita ini aja. Ya kalau kita dianggap sebagai teman kita ngomong baik-baik, insya Allah bisa lah nanti. Dicoba aja. Iya sih. Apa sih kendala dia, apa sih kenapa sih dia tidak mau jadi petugas kan, pasti mungkin anak itu merasa tidak percaya diri ya. Ya. Anaknya gitu kan. Nah, ada mereka yang mereka kayak ini otomatis nanti saya akan bekerja sama dengan guru BK lah nanti. Ya, berarti bekerja sama dengan pasti bekerja sama dengan guru BK, gimana nanti cara mengatasinya kan. ya, dengan kakak pun boleh. Iya, Kita dengan sama-sama kakak. kan. Iya. Kita hubungi mereka kalau seandainya Mbak ada panggil mereka, kemudian minta bantu kakak mungkin Iya. kayak kelas 3A kan kakak wali kelasnya. Iya. Boleh kak? Iya, kakak iya kan? wali kelasnya Iya. langsung ambil. Ke wali kelas nanti dengan guru BK pun boleh juga Iya. lah. Jadi kalau seandainya ada hambatan Iya. berarti kita bekerja sama lah antara Iya. wali kelas, Iya. guru BK gitu ya. Kemudian jadi kesimpulan kita tuh apa? Kesimpulan kita dua solusi hari ini kesimpulannya. Ya kesimpulannya adalah mengatasi anak yang memang tadi melalaikan tugasnya sebagai petugas. Yang pertama berikan pendekatan ke anak, Ya. kemudian penguatan, berikan penguatan, Pendekatan penguatan ya. penguatan, kemudian memunculkan rasa percaya diri kepada mereka. Ya. Yang jadi masalah memang kakak lihat selama ini mereka kurang percaya diri. Ya, kurang Karena percaya takut diri. kan sebenarnya punya potensi. Mereka takut bayangan, takut salah gitu. Ya, Mereka takut salah. salah. Kemudian itu kesimpulan pertemuan kita dua hari ini kan solusi yang kita dapatkan, lakukan pendekatan, memunculkan rasa percaya diri. Kemudian yang pertama Mbak akan hubungi mereka tadi kan. Kemudian selain itu, selain Mbak Tina sendiri, apakah ada orang lain yang bisa bantu Mbak Tina untuk jalankan solusi ini? Oh, yang bisa bantu. Nanti bisa minta bantuan dari sekolah-sekolah juga. Oh ya, kepala sekolah juga ya. Sekolah, guru BK dan langsung ke wali kelasnya. Kepala sekolah, Ya. guru BK, Dan berhubungan dengan kesiswaan juga. wali kelas, nanti kesiswaan. Jadi itu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini orang lain yang bisa bantu kita tuh kepala sekolah, guru BK, wali kelas, gitu ya. Kemudian untuk melakukan pendekatan dengan anak, dengan siswa, dengan murid, kapan Bu Tina mau melaksanakan itu? Sebelum latihan anak itu kan dulu kan Ya. sebelum bikin itu kan teman anak tuh semuanya kalau bisa harus jadi petugas bergantian dan mereka punya pengalaman jadi petugas. Nah, jadi Jadi setelah latihan nanti anak itu dikasih tahu dulu, dikasih tahu nanti konsekuensinya kalau misalkan nggak ikut upacara nanti kita ngasih hukuman pun nggak ngasih hukuman yang memang bisa dia. ya, jadi kan memang mendidik ya. Bu Tina katakan memang tidak menghukum pendekatan kan. Kemudian jadi untuk mengadakan itu sebelum latihan diberi penguatan dulu ya, agar dia tidak Pada saat kita milih mereka ya agar tidak mengulangi kesalahannya kan. Nah, itu memang udah luar biasa Mbak Tina. Kemudian Mbak Tina kan melakukan pertemuan itu sebelum latihan kan, sebelum latihan ketika dia ditunjuk sebagai petugas upacara. Baiklah kalau begitu kakak yakin ya, saya juga yakin sebagai guru wali kelas sangat yakin dan yakin pasti bisa diselesaikan masalah ini. Iya. Ya, kemudian memang luar biasa kita sudah temukan solusi yang Mbak Tina, solusi tadi sudah ada.
tadi datangnya jam berapa? Jam 7 lewat. Oh, berarti kalau jam datangnya jam 7 lewat? Hah? Oh iya. Nah, terus kenapa kalau gitu? Terlambat ya? Terlambat. Sudah tahu terlambat? Tahu. Terus jadi tujuan ibu panggil sini tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ibu sampaikan tujuan ibu panggil kalian dua. Ibu mau bertanya masalah kenapa kalian dua datang terlambat. Satu-satu mesti selalu ngomong kenapa datang terlambat. Nunggu teman. Itu Depa nunggu teman juga. Nunggu siapa? Dari yang mana? Oh, nunggu Yudi Ramadhani. Memang ada ibu lihat kalian tadi jalannya bertiga. Hah? Siapa satu nih? Selamat juga kalian dua. Oh, nanti dia kelas 3A. Nanti ibu nanyanya kenapa datang terlambat. Terus karena datang terlambat tuh hambatannya tadi itu kan karena nunggu teman. Masih mau datang terlambat kita nanti. Ya, terus kalau nggak mau datang terlambat gimana solusinya? Bangun pagi. Satu-satu ngomong. Bangun pagi. Sekolah masuk kelas, masuk belajar. Masuk kelas. Yang satu Rizky turun depan. Udah mandi belum tadi pagi? Mandi. Udah sarapan? Belum. Hah? Oh, belum sarapan. Depan udah. Rizky? Belum sarapan. Kemarin kan kita mau belajar sarapan bersama di kelas. Makannya enak-enak lagi melihat di bawah ini. Ya? Sarapan lagi nanti. Ya, biar ini apa? Biar belajarnya enak, nyaman, kan? Kemudian intinya hari ini apa komitmen kalian dua? Depa dengan Depa dengan Rizky Saldo, apa komitmennya? Nggak mau nunggu kawan lagi. Kalau Rizky sama ya. Kemudian supaya nggak datang terlambat di rumah tuh siapa-siapa yang bisa ingatkan kalian berdua supaya nggak datang terlambat? Ibu. Kalau Depa dia bilang ibu yang bisa mengingatkan. Kalau sendiri nggak ada orang tua kan di rumah? Ada. Aku tidur tempat lain. Oh, tidur tempat lain. Jadi yang bisa mengingatkan hanya diri sendiri, kan? Ibu pun senang lihat kalian dua tak mau datang terlambat lagi. Ya, biar dari sekolahnya tepat waktu masuknya, kan? Nah, jadi hari ini kalian dua Depa dengan Rizky Saldo apa? Katanya apa tadi? Nggak mau datang. Nggak mau datang terlambat lagi. Ya lah. Sebentar lagi itu mau ujian puasa. Ikut puasa kan nanti? Ikut ya. Nah ya, jadi hari ini jadi ibu panggil kalian dua, ibu maunya kalian dua tidak datang terlambat lagi. Kalian dua pun yang kasih solusinya kamu berdua juga, kan? Ya, bagaimana perasaannya? Baik. Rasanya ini bagaimana? Gembira karena apa? Malu dari pesan jam. Oh, malu datang terlambat. Kamu gimana perasaannya, Rizky? Senyum-senyum. Sama apanya? Malu nggak? Oh, malu datang terlambat. Baiklah. Jadi bukan ibu ya yang katakan misalnya ibu nggak hukum kalian dua yang datang terlambat tuh harus seperti ini, tapi ibu selalu panggil kalian berdua ya. Kalau udah dipanggil berarti tidak mau datang terlambat lagi. Terima kasih ya. Besok nggak mau datang terlambat lagi. Sip. Jadi jumpa. Saya silakan masuk.